Selanjutnya, topik 2 tentang diferensial dan hampiran akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Septiandi. Sebelum pada definisi diferensial, saya akan memberikan ilustrasi terlebih dahulu. Misal f adalah fungsi terdiferensiasi, maka perhatikan grafik y sama dengan fx di samping. Kita lihat bahwa limit delta x mendekati 0 untuk fx plus delta x dikurangi fx dibagi delta x itu sama dengan turunan dari fx. Jika delta x sangat kecil, maka fx plus delta x dikurangi fx akan mendekati delta x dikali turunan dari fx. Pandang bahwa ruas kiri ekspresi dari delta y, pandang juga ruas kanan adalah dy yang merupakan aproksimasi untuk delta y. Kemudian untuk definisi diferensial, misalkan y sama dengan fx adalah fungsi terdiferensiasi dari variabel bebas x. Delta x adalah pertambahan variabel bebas x. Dx disebut diferensial variabel bebas x yang sama dengan delta x. Delta y adalah perubahan variabel y ketika x bertambah, yaitu delta y sama dengan fx plus delta x dikurangi fx. Dy disebut diferensial variabel tak bebas x, didefinisikan oleh dy sama dengan turunan dari fx dikali dx. Kemudian untuk contoh 1, carilah nilai dy dari y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. Jika y sama dengan fx, maka dy sama dengan f aksen x dikali dx. Jadi, untuk mencari dy-nya itu kita turunkan fungsi dari y, yaitu 3x kuadrat min 3x dikali dx. Di sini saya akan menjelaskan tentang hampiran aproksimasi, salah satu kegunaan diferensial untuk mencari hampiran. Di sini ada rumus untuk mencari hampiran, yaitu fx plus delta x sama dengan fx plus dy sama dengan fx plus f aksen x delta x. Di sini ada contoh 2, tentukan nilai hampiran yang baik terhadap akar 4,6. Penyelesaiannya, fx sama dengan y sama dengan akar x sama dengan x 1/2, dy sama dengan 1/2 x1/2 dx sama dengan 1/2 akar x dx. Kemudian akar 4,6 menghasilkan x sama dengan 4 dan dx sama dengan 0,6. dy sama dengan 1/2 akar 4 dikali 0,6 sama dengan 1/2 dikali 2 dikali 0,6 sama dengan 0,15. Akar 4,6 sama dengan akar 4 plus 0,15 sama dengan 2 plus 0,15 sama dengan 2,15. Jadi hasil nilai hampiran yang baik terhadap 4,6 yaitu 2,15. Kemudian saya akan menjelaskan tentang aproksimasi linear. Jika f terdiferensiasi di A, maka garis singgung terhadap x di titik A, fa diberikan oleh fungsi L x sama dengan fa plus f aksen A x min A. Ini disebut aproksimasi linear. Di sini ada contoh soal, yaitu contoh soal 3. Cari aproksimasi linear f x sama dengan 1 plus sin 2 x pada x sama dengan pi/2. Penyelesaiannya, turunan f adalah f aksen x sama dengan 2 cos 2x
Maka aproksimasi linearnya yaitu Lx sama dengan F pi per 2 plus pi aksen F aksen pi per 2 dikali X min pi per 2 sama dengan 1 plus sin 2 pi per 2 plus 2X cos 2 pi per 2 dikali X min pi per 2 sama dengan 1 min 2 X min pi per 2 sama dengan 1 plus pi min 2X. Jadi, nilai aproksimasi linear Fx sama dengan 1 plus sin 2 X pada X sama dengan pi per 2 adalah 1 plus N sama dengan 1 plus N min 2X. Kemudian estimasi galat. Saat pengukuran variabel bebas X di ukuran tertentu, X0 dengan galat error berukuran plus minus delta X. Selanjutnya ukuran tersebut digunakan untuk perhitungan nilai Y yang bergantung pada X, yaitu Y0 seberapa besar galat pada perhitungan Y. Estimasi galat ini menggunakan prosedur diferensial untuk perhitungan galat tersebut. Di sini ada contoh soalnya, yaitu contoh 4. Rusuk kubus diukur menghasilkan ukuran 10,1 cm dengan kemungkinan galat plus minus 0,05 cm. Hitung volume kubusnya dan estimasi galatnya. Penyelesaiannya, volume kubus berusuk X adalah pi sama dengan X pangkat 2. Jika X sama dengan 10,1 dan dx sama dengan 0,05, maka pi sama dengan 10,1 pangkat 2 mendekati 1030 dan delta pi mendekati d pi sama dengan 3x pangkat 2 dx sama dengan 10,1 pangkat 2 0,05 mendekati 15. Untuk contoh 5, kita cari aproksimasi linear terhadap fungsi fx sama dengan x kuadrat cos x pada x sama dengan pi per 2. Pertama, kita cari turunan fx-nya, yaitu 2x cos x dikurangi x kuadrat sin x. Kemudian ada fungsi Lx, yaitu fc ditambah f aksen c, x dikurangi c. Kemudian untuk fungsi Lx tersebut, substitusikan nilai x, yaitu didapat fungsi seperti ini. Kemudian kita substitusikan juga fungsi fx terhadap fungsi Lx yang sudah disubstitusikan nilai x. Didapat hasil dari aproksimasi linearnya, yaitu x sama dengan negatif pi per 2 kuadrat x dikurangi pi per 2. Nah, dan yang terakhir adalah mengenai maksimum dan minimum. Maksimum dan minimum adalah salah satu contoh aplikasi dari turunan. Nah, dalam kehidupan kita akan selalu mencari penyelesaian yang terbaik untuk menghadapi suatu masalah. Seperti seorang dokter yang memilih obat untuk menyembuhkan suatu penyakit tertentu, namun dengan dosis yang kecil. Terus juga seperti seorang kepala pabrik yang ingin menekankan biaya produksinya agar produk itu banyak, dan contoh-contoh lainnya. Terkadang suatu masalah yang disebutkan tadi dapat diselesaikan dengan perumusan kalkulus sebagai sarana yang ampuh untuk menyelesaikannya. Nah, penyelesaiannya menggunakan maksimum dan minimum
pada suatu fungsi permasalahan di suatu himpunan yang telah ditentukan. Misal, diberi suatu fungsi fx dan daerah asal atau domain S pada grafik berikut. Nah, bisa dilihat bahwa grafik tersebut di bawah ini. Nah, dari grafik ini, maka akan timbul pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah fx memiliki suatu nilai maksimum atau minimum pada S? Yang kedua, jika fx mempunyai nilai maksimum atau minimum, di manakah nilai-nilai tersebut dicapai? Dan yang terakhir, jika nilai-nilai itu ada, berapakah nilai-nilai maksimum atau minimum itu? Nah, maksudnya jika kita punya fungsi fx seperti grafik ini, dan kita mempunyai daerah asal domain S dari sini hingga ke sini, maka pertanyaannya grafik ini punya nggak sih nilai maksimum minimumnya? Jika ada, nilainya akan dicapai di mana? Apakah di sini, di sini, di sini, di mana nih? Diletaknya di mana gitu. Dan kalau ada nilainya berapa? Jadi kayak kalau sudah dimasukkan dalam sini, nilainya itu berapa sih? Jika x-nya itu a misalnya dimasukkan ke dalam fungsi fx-nya. Nah, maka nilainya itu berapa di sini? Tuh maksudnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita bisa menggunakan definisinya. Misal, suatu titik berada di S, yakni daerah asal atau domain fungsi f. Nah, dapat dikatakan bahwa yang pertama, fc adalah nilai maksimum dari f di S jika fc lebih besar sama dengan fx untuk setiap x di S. Nah, yang kedua, fc adalah nilai minimum dari f di S jika fc kurang dari sama dengan fx untuk setiap x di S. Dan yang terakhir adalah fc adalah nilai ekstrim dari f di S jika fc adalah nilai maksimum atau minimum. Oke, maksudnya yang seperti telah diterangkan, misalnya pada fungsi ini di grafik ini kita memiliki titik lagi, yaitu titik C di sini misalnya. Nah, titik C ini tuh akan bernilai maksimum jika hasilnya itu lebih besar dari fx. Nah, fx-nya ini tuh nilai fx ini tuh diambil jika x-nya itu selama grafik ini, selama selang S ini. Jadi selama selang ini bisa dimasukkan ke dalam fx dan menghasilkan suatu nilai. Dan C itu adalah salah satu titik di dalam selang ini. Jika dimasukkan akan menghasilkan fc. Nah, dari definisi yang telah kita ketahui, mari kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi timbul. Ya, ada 3. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita jawab dalam pertanyaan keberadaan. Misalkan kita mempunyai fungsi f sama dengan 1/x. Ya, maka kita akan dapatkan grafiknya seperti ini. Nah, untuk itu kita jawab pada yang pertama ini, pada selangnya S dari 0 hingga tak hingga. Maksudnya itu dari titik ini nih, titik 0 di sini 0,0 hingga tak hingga. Fungsi ini tidak memiliki nilai maksimum ataupun minimum. Loh. Oh gitu. Nah, maksudnya itu seperti ini. Ini kan bukan kurung siku ya, tutup kurung itu bukan kurung siku, sehingga angka yang di dalamnya 0 dengan tak hingga ini tidak masuk ke dalam grafik ini, tidak masuk ke dalam fungsi ini. Jadi ini batasnya itu adalah 0,00001 ya. Jadi juga
nilai 0 dan nilai tahingga ini tuh tidak bisa dimasukkan ke dalam fx-nya. Jadi nggak ada itu f0 sama dengan 1/0 atau f tahingga sama dengan 1/tahingga, itu tidak ada. Nah, jika di grafik juga lingkarannya itu tidak penuh, jadi tidak full gitu, sehingga itu menandakan bahwa nilai 0 dengan tahingga itu sebenarnya tidak masuk ke dalam selang ini, selang S. Yang termasuk itu 0,00000 terus hingga belakangnya ada 1 gitu. Nah, yang kedua, pada selang S sama dengan 1 dan 3, dari 1 hingga 3, fungsi memiliki nilai maksimum saat F1 sama dengan 1 dan nilai maksimum dan nilai minimum saat F3 yaitu bernilai sepertiga. Jadi ini kan kurungnya kurung siku ya. Nah, selangnya itu dari 1 hingga 3. Nih, maka grafiknya itu dari ini titik sini nih, dari titik 1 sini hingga ke 3. Nah, berarti grafiknya dari situ ke sini. Nah, dari sini nih. Berarti ke sini. Nah, ini bukan untuk bukan termasuk grafik ya. Kita hapus saja. Oke. Jadi grafiknya itu masuknya itu di sini. Untuk grafiknya itu dari sini sampai sini. Nah, selama selang S dari 1 hingga 3, dari sini ke sini itu S. Nah, dari grafik fx sama dengan 1/s dengan selangnya 1 sampai 3, maka didapatkan nilai maksimum itu saat f1. Jadi x itu ketika 1. Nah, dapat di sini adalah nilai maksimum. Di sini nilai maksimum. Dan di sini kita ketahui juga bahwa nilai minimum ketika f3. Nah, berarti nilainya di sini. Di sini nilainya berapa? Nilainya 1. Dengan di sini nilainya 1/3. Nah, gitu maksudnya. Nah, untuk yang ketiga, pada selangnya S sama dengan dari 1 sampai 3, fungsi tidak memiliki maksimum namun memiliki nilai minimum saat f3, yaitu bernilai sepertiga. Nah, maksudnya gimana? Apa bedanya sama yang atas? Seperti sudah jelas ya, bahwa di atas itu dua-duanya kurung siku ya, kurung siku. Jadi ini angka 1 dan angka 3 ini termasuk ke dalam sini. Jadi ini bulatannya penuh di sini. Penuh. Nah, penuh. Dan di 3 juga penuh. Kalau yang ketiga itu di 3-nya penuh. Di sini penuh ya guys ya. Grafiknya hingga 1 sini, tapi di satunya tidak penuh. Kosong. Di sini penuh. Dari sini, dari 1 sini ke sini ya, 3. Di 3 penuh, di 1 tidak penuh. Kenapa? Karena ini tidak siku ya. Tandanya yaitu bahwa 1 ini tidak termasuk untuk dimasukkan ke dalam fx, sehingga grafik ini pada selang 1 hingga 3 yang ini nih, itu tidak mempunyai nilai maksimumnya, tapi mempunyai nilai minimumnya, yaitu di 3 dengan nilai sepertiga. Nah, ini kan ada y sama dengan fx ya, jadi sepertiga itu nilai y nya. Nah, di sini berarti sepertiga nih tuh. Nah, kita coba dengan grafik yang lain. Kalau grafik lain jadinya kayak gimana? Nah, misal kita punya grafik G.
yaitu akan sama dengan X jika mempunyai selang dari 1 hingga 2. Nah, dari 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, dan sama dengan X min 2 jika 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Nah, pada selang 1 hingga 3 ini, dari 1 dan 3 ini, fungsi G tidak memiliki nilai maksimum namun memiliki nilai minimum saat G-nya itu 2, yaitu bernilai 0. Maksudnya kayak gimana? Nah, ini grafiknya ya. Di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini adalah grafiknya. Kita ketahui bahwa saat X 1 hingga 2 kan itu cuma X aja ya, berarti grafiknya kayak gini, yang ini gitu. Jika X min 2 maka grafiknya ini. Nah, karena diketahui bahwa 1 ini tuh kurang dari sama dengan, tandanya 1 ini masuk ke dalam penilaian di F-nya ini. Jadi makanya ini lingkarannya penuh. Untuk 2 kan tidak sama dengan, berarti dia lingkarannya tidak penuh gitu, bolong. Maka 2 yang ini tuh tidak masuk ke dalam sini. Namun pada yang X negatif 2 di sini penuh. Karena apa? Karena sini ada sama dengan. Dan 3-nya juga penuh di sini karena ada sama dengannya juga. Itu. Saat 1 ini dimasukkan ke GX, maka dia akan menggunakan ini. Oke. Maka kali masukkan G1 sama dengan 1. Dimasukkan ke sini guys ya. 1. Nah, kalau misalnya 2 gimana? Berarti 2, karena di sini nggak ada sama dengan, berarti 2 ini tidak masuk ya. Tidak bisa dimasukkan ke dalam X ini. Berarti X-nya bukan sama dengan 2. Tapi 2 ini masuk ke dalam yang sini. Yang X min 2. Nah, saat G-nya 2, maka 2-nya masukkan ke sini. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, seperti hasil. Gimana kalau 3? Kalau 3 berarti masukkannya ke dalam X min 2. 3 kurang 1 sama dengan 1. Nah, nilai 1 ini berarti nilai G3 itu sama dengan G1 ya, nilainya 1. Di grafik ini juga terjadi lompatan. Nah, bisa dilihat dari grafik ini. Di gambar ini bahwa saat GX-nya sama dengan X, kan ke atas sini ya. Tapi sini tidak penuh, terjadi lompatan ke bawah sini. Saat GX-nya sama dengan X min 2. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban untuk pertanyaan keberadaan ini adalah bergantung pada himpunan selang S dan bergantung pada jenis fungsinya. Jadi kan fungsi ini berbeda ya, ada yang seper X, ada yang GX sama dengan X atau GX sama dengan X min 2. Dan himpunan selangnya juga berbeda, kayak yang GX ini saat G sama dengan X, GX sama dengan X itu selangnya 1 hingga 2, tapi namun 2-nya itu tidak sama dengan, tidak termasuk. Dan saat GX sama dengan X min 2 untuk selang 2 hingga 3, nah menghasilkan grafik seperti ini. Jadi tergantung himpunan selangnya juga. Nah, untuk itu kita memiliki teorema-teorema yang bagus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena ini kan kayak tidak memiliki syarat yang khusus untuk fungsinya ya. Hanya dari definisi tadi bahwasannya jika FC-nya lebih besar dari Fx maka dia nilai maksimum. Jika nilainya Fc itu lebih kecil dari Fx maka nilainya minimum. Nah, jika nilainya Fc itu nilai ekstrim maka dia tuh termasuk nilai maksimum atau minimum. Nah, untuk itu ada teoremanya untuk menjawab itu. Nah, seperti teorema berikut.
Selanjutnya yaitu teorema keberadaan atau eksistensi maksimum minimum. Jika F kontinu pada interval tertutup A hingga B, maka F mencapai nilai maksimum dan minimum di sana. Kata kuncinya yaitu F harus kontinu dan himpunan S harus berupa interval tertutup. Bisa dilihat pada grafik di bawah ini. Grafik F berada pada selang A sampai selang B. Grafik F ini termasuk grafik kontinu karena tidak ada lompatan dan tidak patah. Maka grafik F ini kontinu pada selang A hingga B dan F ini mencapai nilai maksimum dan juga nilai minimum. Selanjutnya yaitu teorema titik kritis. Teorema titik kritis ini adalah tempat terjadi nilai ekstrim. Titik kritis diantaranya ada titik-titik ujung selang, titik stasioner, dan juga ada titik singular. Misalkan F didefinisikan pada interval L yang memuat titik C. Jika FC adalah nilai ekstrim, maka titik C pasti berupa suatu titik kritis. Yang pertama yaitu titik-titik ujung selang dari L. Biasanya nilai titik-titik ujung selang ini diberikan pada soal dan hanya didefinisikan pada selang tertentu. Misal, pada selang L dari A sampai B, maka titik A dan titik B merupakan titik kritis. Selanjutnya yaitu titik stasioner. Jika titik C berada pada F di mana nilai turunan pertama F pada titik C sama dengan 0, maka C merupakan titik kritis. Salah satu ciri titik stasioner adalah garis singgung grafik F itu mendatar sehingga jika diturunkan akan bernilai 0 atau gradiennya bernilai 0. Nilai-nilai ekstrim sering terjadi pada titik stasioner. Selanjutnya yaitu titik singular. Titik singular ini, jika titik C berada pada F, maka turunan F pada titik C itu tidak ada atau tidak memiliki turunan atau turunan F tidak terdefinisi pada titik C. Titik ini biasanya berada pada grafik F yang mempunyai sudut tajam, seperti ini sudut tajam, garis singgung vertikal, patah, lompatan, atau bahkan bergoyang terlalu parah. Nilai ekstrim juga terjadi pada titik singular, walaupun hal ini sangat jarang. Nah, pada titik singular ini, turunan F-nya itu tidak ada. Ketiga jenis titik ini merupakan titik-titik kunci dari teori maksimum minimum. Sebarang titik yang berada pada daerah asal fungsi F yang termasuk salah satu dari tiga jenis titik ini disebut dengan sebuah titik kritis F. Ya, selanjutnya yaitu contoh pertama, cari nilai maksimum dan minimum fx sama dengan min 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 pada selang min 1 sampai 2. Penyelesaiannya yaitu pertama kita cari titik kritis pada fx sama dengan min 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2. Pada soal kita telah diberitahu selang tertutupnya dari min 1 sampai 2. Maka kita memiliki titik-titik ujung selang X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Titik inilah termasuk titik kritis. Lalu kita cari titik kritis pada jenis titik stasioner, maka kita turunkan dulu fx-nya. Fx sama dengan min 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2. D dx fx sama dengan D dx
min 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2. Maka turunan pertama dari fx-nya yaitu min 9x pangkat 2 plus 4x. Selanjutnya yaitu karena terdapat titik yang menyebabkan f aksen x sama dengan 0, maka dapat dikatakan pada fx sama dengan min 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 memiliki titik stasioner. Maka f aksen x sama dengan 0. Kita masukkan tadi turunan pertama fx-nya min 9x pangkat 2 plus 4x sama dengan 0. Kita faktorkan x-nya keluar x min 9x plus 4 sama dengan 0. Kita dapatkan x-nya itu 0 dan x-nya sama dengan 4/9. Selanjutnya yaitu maka diperoleh titik kritisnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 4/9. Karena f aksen x ada atau memiliki turunan, maka f aksen ini tidak pada fungsi ini tidak memiliki nilai singular, sehingga kita memiliki titik kritis, yaitu tadi x sama dengan min 1, x sama dengan 0, dan x sama dengan 4/9, dan x sama dengan 2. Lalu substitusi titik-titik kritis tersebut pada fungsi fx, maka diperoleh pada f min 1 memperoleh 5, f0 memperoleh 0, dan f 4/9 memperoleh 32/243 atau hampir sama dengan 0,131687, dan f2 memperoleh min 16. Dari nilai-nilai di atas diperoleh bahwa nilai maksimum adalah 5. Diperoleh pada x-nya itu min 1 dan nilai minimumnya min 16 diperoleh pada x-nya itu 2. Selanjutnya itu contoh kedua, cari nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan x pangkat 2/5 plus 6 pada selang min 1 sampai 9. Penyelesaiannya yaitu cari titik kritis pada fx sama dengan x pangkat 2/5 plus 6. Seperti yang diketahui bahwa terdapat selang tertutup dari min 1 sampai 9 yang merupakan titik ujung dari fx-nya. Sehingga diketahui bahwa x sama dengan min 1 dan x sama dengan 9 merupakan titik kritis dari fx. Lalu kita cek apakah ada pada titik stasioner, maka kita turunkan terlebih dahulu. Fx sama dengan x pangkat 2/5 plus 6. D dx fx sama dengan D dx x 2/5 plus 6. Maka turunan pertama fx-nya yaitu 2/5 akar x pangkat 3. Karena tidak terdapat titik yang menyebabkan f aksen x sama dengan 0, maka dapat dikatakan pada fx sama dengan x pangkat 2/5 plus 6 tidak memiliki titik stasioner. Karena f aksen x tidak ada, maka terdapat titik singular. Titik singular tersebut kita dapatkan ketika f aksen x tidak terdefinisi, maka yakni ketika pembilang sama dengan 0, maka 5 akar x pangkat 3 sama dengan 0, 5 akar x pangkat 3 sama dengan 0. X-nya yaitu x pangkat 3/5 sama dengan 0, x-nya yaitu 0.
Diperoleh titik singular untuk fx adalah 0, kita memiliki titik-titik kritis yakni x sama dengan min 1, x sama dengan 0, dan x sama dengan 9. Maka substitusi titik-titik kritis tersebut pada fx, maka diperoleh f min 1 sama dengan 7, F0 sama dengan 6, dan F9 sama dengan 5 akar 81 plus 6 atau hampir sama dengan 8,40822. Dari nilai-nilai di atas diperoleh bahwa nilai maksimumnya adalah 5 akar 81 plus 6 diperoleh pada X sama dengan 9 dan nilai minimumnya adalah 6 diperoleh pada X sama dengan 0. Selanjutnya yaitu contoh ketiga. Cari nilai maksimum dan minimum fx sama dengan x pangkat 5 min 10 x pangkat 3 plus 1. Penyelesaiannya yaitu carilah titik kritis pada fx sama dengan x pangkat 5 min 10 x pangkat 3 plus 1. Pada soal kita tidak diberikan selang tertutupnya untuk fx-nya, sehingga pada fx tidak memiliki titik kritis pada titik-titik ujung selangnya. Kita cari titik kritis tersebut apakah ada pada titik stasionernya, maka kita turunkan dulu fx-nya terlebih dahulu. Fx sama dengan x pangkat 5 min 10 x pangkat 3 plus 1. D dx fx sama dengan d dx x pangkat 5 min 10 x pangkat 3 plus 1. Maka didapatkan turunan pertama fx-nya yaitu 5x pangkat 4 min 30x pangkat 2. Karena terdapat titik yang menyebabkan f aksen x sama dengan 0, maka dapat dikatakan pada fx sama dengan x pangkat 5 min 10x pangkat 3 plus 1 memiliki titik stasioner, maka f aksen x sama dengan 0. Tadi f aksennya itu 5x pangkat 4 min 30x pangkat 2 sama dengan 0. 5x pangkat 2 difaktorkan, maka keluar 5x pangkat 2 x pangkat 2 min 6 sama dengan 0. Maka selanjutnya yaitu x pangkat 2 min 6 sama dengan 0. Didapatkan x-nya yaitu min akar 6 dan x sama dengan 0 dan x sama dengan akar 6. Karena f aksen x ada atau memiliki turunan, maka fx tidak memiliki nilai singular. Kita memiliki titik kritisnya pada x sama dengan min akar 6, x sama dengan 0, dan x sama dengan akar 6. Lalu substitusi titik-titik kritis tersebut pada fx, maka diperoleh f min akar 6 memperoleh 24 akar 6 plus 1 atau hampir sama dengan 59,78775, dan F0 dapat 1 dan F akar 6 sama dengan min 24 akar 6 plus 1 atau hampir sama dengan min 57,78775. Dari nilai-nilai di atas diperoleh bahwa nilai maksimum adalah 5 diperoleh dari X sama dengan min 1 dan nilai minimumnya adalah min 16 diperoleh dari X sama dengan 2. Nah, contoh yang keempat, carilah nilai minimum dan maksimum dari fungsi fx sama dengan sin x dikurang cos x pada selang 0 sampai pi. Nah, kita jawab, carilah titik kritis pada fx sama dengan sin x dikurang cos x. Pada soal, kita diberi selang tutup dari 0 sampai pi. Maka, kita memiliki titik-titik ujung selang
yakni X sama dengan 0 dan X sama dengan Pi. Nah, titik-titik inilah termasuk titik kritis. Lalu kita cari titik kritis tersebut apakah ada pada titik stasioner, maka kita turunkan sebagai berikut. Kita tulis fx sama dengan sin x dikurang cos x, lalu kita turunkan fx-nya, yakni ddx untuk sin x dikurang cos x, maka dihasilkan f aksen x sama dengan cos x ditambah sin x. Terdapat titik yang menyebabkan f aksen x sama dengan 0, atau menghasilkan turunan sama dengan 0. Maka dapat dikatakan pada fx sama dengan sin x dikurang cos x memiliki titik stasioner. Maka f aksen x sama dengan 0. Kita tulis kembali. Kita ganti f aksen x-nya menjadi cos x ditambah sin x. Terus kita pindahkan cos x ke sebelah kanan, jadi sin x sama dengan negatif cos x. Lalu kita bagi kedua ruas dengan cos x, maka menghasilkan sin x per cos x. Nah, sin x per cos x itu kan tan x ya. Terus di sebelah kanannya di negatif cos x per cos x. Cos x dibagi cos x sama dengan 1. Maka dihasilkan tan x sama dengan negatif 1. Nah, lalu dengan mencari x-nya itu, arts tan-nya itu, maka kita dapatkan bahwa x-nya itu sama dengan 3pi per 4. Karena f aksen x ada atau memiliki turunan, maka fx tidak memiliki nilai singular. Nah, kita memiliki titik kritis pada x sama dengan 0, x sama dengan 3pi per 4, dan x sama dengan pi. Lalu, substitusi titik-titik kritis tersebut pada fx. Maka diperoleh, untuk yang pertama, f0 sama dengan sin 0 dikurang cos 0. Sin 0 itu nilainya 0 dan cos 0 itu nilainya 1, maka dihasilkan negatif 1. Lalu substitusi lagi f 3pi per 4 sama dengan sin 3pi per 4 dikurang cos 3pi per 4. Nah, sin 3pi per 4 itu menghasilkan setengah akar 2. Sedangkan cos 3pi per 4 menghasilkan negatif setengah akar 2. Maka setengah akar 2 dikurang min setengah akar 2 dihasilkan akar 2, atau hampir mendekati 1,41421. Lalu substitusi lagi yang terakhir, yaitu fp sama dengan sin pi dikurang cos pi, di mana sin pi itu bernilai menghasilkan 0 dan cos pi itu bernilai atau menghasilkan negatif 1. Maka 0 dikurang negatif 1 sama dengan 1. Dari nilai-nilai di atas diperoleh bahwa nilai maksimum adalah akar 2, diperoleh pada x-nya itu sama dengan 3pi per 4, dan nilai minimum adalah negatif 1 yang diperoleh pada x sama dengan 0. Yang terakhir, contoh kelima, yakni Dono mempunyai 200 meter kawat duri yang ia rencanakan untuk memagari halaman berbentuk persegi panjang untuk anjingnya. Jika ia ingin agar luas maksimum, berapa ukuran yang seharusnya? Maka kita jawab yang seperti yang kita ketahui bahwa untuk menentukan luas dari suatu persegi panjang dapat menggunakan rumus L sama dengan P kali L dalam satuan meter kuadrat atau meter pangkat 2. Di mana L sama dengan luas, P sama dengan panjang, dan L kecil nih maksudnya sama dengan lebar. Jadi luas sama dengan P dikali L kecil itu. Dan untuk menentukan keliling dari suatu persegi panjang dapat menggunakan rumus K sama dengan 2 dikali P tambah L, di mana satuannya adalah meter. Di mana K sama dengan keliling, P sama dengan panjang, dan L kecil sama dengan lebar. Kawat duri yang dimiliki Dono akan digunakan untuk memagari halamannya. Maka dapat dikatakan bahwa kawat duri tersebut akan diletakkan pada keliling persegi panjang. Sehingga untuk memaksimalkan luasnya dengan cara menggunakan semua kawat durinya. Nah, maksudnya itu misalnya
ini adalah halamannya persegi panjang. Ya, misalnya itu. Nah, karena kawatnya dia tuh memiliki 200 meter. Maka otomatis 200 meter inilah yang akan bisa menjadi keliling halaman tersebut. Keliling itu kan ini ya, maksud keliling itu pinggir-pinggiran ini nih, garis ini nih. Berapa sih panjang ini, panjang ini kalau dijumlahkan itu. Nah, maksudnya itu, kalau luas itu adalah dalamnya ini. Nih, dalamnya sini nih, dalam dari garisnya ini. Nah, maka karena panjangnya yang dimiliki kawat durinya itu 200 meter, maka kita gunakan keliling persegi K sama dengan 2 kali P tambah L. Maka ganti K-nya sama dengan 200 meter karena itu udah paling maksimal, sama dengan 2 dikali P tambah L. Lalu kedua harus kita bagi 2, menghasilkan P tambah L sama dengan 100. Lalu kita pindah ruaskan L ini untuk menghasilkan nilai P-nya saja. P sama dengan 100 dikurang L. Nah, kita dapatkan panjang P sama dengan 100 dikurang L. L ini maksudnya lebar dalam satuan meter. Masukkan ke dalam rumus luas. Yang seperti kita ketahui bahwa rumus luas yakni L sama dengan P dikali L kecil. Lalu kita ganti P ini dengan 100 dikurang L kecil, maka menghasilkan L sama dengan 100 dikurang L kecil yang dikalikan L kecil. Maka L kecil ini kita kalikan ke dalam, menghasilkan 100 L kecil dikurang L kecil kuadrat. Nah, agar menghasilkan luas yang maksimum, maka F aksen L-nya luas, itu sama dengan 0. Kita menggunakan stasioner, yakni jika kita menurunkan fungsi pada turunan pertamanya dengan sama dengan 0, maka akan menghasilkan maksimum, nilai maksimum atau nilai minimum. Sehingga kita tulis kembali F aksen luas sama dengan 0, di mana luasnya itu ada 100 L kecil dikurang L kecil kuadrat yang sama dengan 0. Lalu kita turunkan 100 L kecil, kita turunkan menjadi 100. Karena L ini kan yang ini nih asli kan pangkat 1. Rumus yang turunan itu kan pangkatnya ini kan diturunin ke depan. Jadi nanti dikali nama yang 100 ini, terus pangkat yang ada di L kecil ini itu di atas L kecil dikurangi 1. Kan kalau dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, apapun bilangannya kalau dipangkatkan 0 itu menghasilkan 1. Sehingga nanti dihasilkan jadinya 1 dikali 100 dikali 1. Jadi tinggal 100-nya aja. Dikurang L kecil kuadrat, menghasilkan jadinya 2L kecil. Seperti yang tadi, 2-nya ini ke depan dulu, ya, ke depan L. Karena di depan L ini tidak ada bilangan ya, tidak ada konstanta, tidak ada variabel gitu. Tidak ada bilangan di depan L. Anggaplah di sana ada bilangan 1 gitu kan, karena 1 kan tidak perlu ditulis. Jadi 2 dikali 1 jadi tinggal 2. Terus pangkatnya ini kan 2 dikurang 1 ya, seperti yang tadi. Maka 2 kurang 1 kan menghasilkan 1. Nah, tadi yang tidak dibilang 1 itu tidak perlu ditulis. Jadinya 2L sama dengan 0. Lalu 2L ini dipindahkan ke ruas kanan. Nah, menghasilkan 2L sama dengan 100. Ini saya balik lagi agar L-nya di sebelah kiri. Lalu dibagi 2 kedua ruas, maka menghasilkan L sama dengan 50. Didapatkan bahwa L untuk lebar sama dengan 50 meter, sehingga dapat dicari panjangnya. Kita substitusi L itu kepada P, yakni 100 dikurang L, maka 100 dikurang 50 menghasilkan 50. Dapat disimpulkan bahwa ukuran panjang dan lebar agar memaksimalkan luasnya, maksud luasnya ini luas halaman rumahnya Dono, adalah ketika
panjang halamannya itu 50 meter dan lebarnya 50 meter. Nah, sekian contoh soal terakhir, dan sekian pula dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, harap dimaklumi dan dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.